Halo Sobat Binar semuanya, jadi selamat datang kembali di Bisikan Bicara Asik ala Berbinar. Jadi hari ini kita akan ngebahas ngobrol santai yang berkaitan dengan psikologi. Jadi di sini bisikan hari ini itu bisikan episode ke-18. Nah, jadi kenalin juga aku Sarah dan di sini aku nggak sendirian, aku ada temanku sebagai co-host yaitu Kak Hanif. Halo Kak Hanif. Halo Kak. Oke, jadi mungkin Kak Hanif bisa disapa dulu Sobat Binar semuanya. Oke, halo Sobat Binar. Sebelumnya makasih udah nemenin kita di acara bisikan yang ke-18 ini. Episode kali ini kita akan mempunyai narasumber yang cukup spesial yang akan menemani kita menjelajahi topik yang menarik. Mungkin selamat datang Kak Nevia Ragil. Halo, selamat sore, siang, pagi. Kakak gimana Kak kabarnya hari ini? Sehat nggak Kak? Sehat, sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin Kak Anissa boleh memperkenalkan diri dulu Kak untuk Sobat Binar semuanya. Oke, thank you Sarah, thank you Hanif. Selamat pagi, siang, sore teman-teman sobat binar semuanya. Perkenalkan aku Nesya. Aku adalah seorang lulusan psikologi yang sudah berkecimpung di dunia HR selama lebih dari 11 tahun. Dan sekarang aku menjadi Certified Career Coach dan juga Mindfulness Practitioner. Gitu. Nah, jadi Kakak di sini apa mindfulness ini ya? Practitioner. Practitioner gitu ya. Kak. Aku suka banget loh Kak topik mindfulness. Karena kebetulan skripsiku topiknya mindfulness Kak. Oh iya? Wow, menarik. Iya, Ntar jadi kita ngobrol ya. ya boleh banget Kak. Oke, jadi untuk sobat, makasih ya Kak untuk perkenalannya. Jadi untuk sobat Binar, jadi kali ini kita akan ngebahas topik yang apa ya, yang sehari-hari deh perlu gitu ya. Tapi mungkin masih banyak nih sobat Binar ataupun bahkan aku sendiri yang masih banyak hal yang harus aku pelajari gitu ya mengenai topik ini. Nah, untuk temanya yaitu menggapai kebahagiaan, menemukan kunci kehidupan yang memuaskan. Nah, mungkin temanya cukup bikin penasaran ya. Nah, jadi kita akan ngobrol banyak nih tentang tema ini bersama narasumber kita, yaitu Kak Nesya. Ya nggak, Kak Hanif? Benar banget nih Kak. Benar-benar banget. Sobat Benar pasti penasaran apa sih kebahagiaan itu, dengan cara apa kita capai, dan bagaimana hubungan kebahagiaan itu dengan kesehatan mental. Nah, semuanya akan kita bahas di bisikan episode yang ke-18 hari ini. Mungkin tentunya bersama narasumber yang sudah menguasai bidang ini juga. Oke, jadi mungkin langsung aja kali ya, biar nggak kelamaan. Eh, untuk pertanyaan pertama nih dari aku nih, aku mau tanya, gimana sih psikologi itu mendefinisikan kebahagiaan, Kak? Oke, thank you ya, Siti dan Hanif. So, menarik juga ya kita ngomongin soal kebahagiaan ini. Kalau kita biasanya suka googling gitu ya, yang muncul tuh biasanya emoji senyum, orang tersenyum, atau gambar-gambar yang kayak orang lompat, bahkan minion gitu ya. Biasanya gambarnya kayak gitu kalau kita googling. Nah, kalau dari perspektif psikologi sendiri, itu sebenarnya banyak banget definisinya, gitu. Cuman ada satu definisi yang aku ambil dari Sonia Lyubomirsky. Jadi beliau ini adalah lulusan Harvard dan Stanford, yang mana beliau ini sudah ngomongin soal happiness sudah bertahun-tahun gitu ya, puluhan tahun, dan sekarang beliau jadi profesor psikologi di University of California, gitu. Nah, beliau juga menulis buku tentang The How of Happiness tahun 2008, gitu. Nah, menurut beliau, happiness itu ada dua komponen, gitu. Jadi yang pertama itu adalah punya perasaan yang positif emotion, punya perasaan emosi yang positif, gitu ya. Jadi orang yang happy itu cenderung punya atau mengalami perasaan positif yang lebih sering dibandingkan yang lainnya, gitu. Itu yang pertama komponennya. Komponen yang kedua adalah orang yang happy itu biasanya punya sense yang bagus tentang kehidupan, gitu. Jadi perlu dua komponen ini. Nah, so menurut Sonia Lyubomirsky ini, being happy itu in your life dan with your life. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau happy in your life, itu dia akan melihat kehidupannya gitu ya, merasakan, oke, bahagia, dia melihat perasaannya nih, perasaan bahagia, perasaan bahkan ada perasaan sedih, mungkin ada perasaan dicintai, ada perasaan ingin tertawa misalnya gitu ya. Nah, kalau happy with your life, itu dengan melihat kondisi yang ada di sekitar kita.
Kayak contohnya kita punya rumah yang bagus gitu ya, teman yang menyenangkan, atau mungkin kita dapat penghargaan gitu. Nah, itu adalah being with your life dan being in your life. Nah, menariknya, kalau mau kita ngomongin soal definisi kebahagiaan itu di dalam apa namanya psikologi sendiri itu banyak juga ya yang ngomongin soal kebahagiaan itu nggak cuma happiness aja, tapi disebutnya dengan subjective well-being gitu. Jadi subjective well-being ini disampaikan oleh Ed Diener. Beliau ini salah satu dari positive psychologist gitu ya yang menyampaikan ini tahun sekitar 1984 yang menyebutkan bahwa subjective well-being ini adalah bagaimana evaluasi seseorang terhadap kognisi dan emosinya. Itu aja. Jadi kalau aku kutip, a person's cognitive and affective evaluation of his or her or their life. Nah, jadi kalau dilihat dari definisinya, sebenarnya itu ada dua bagian gitu ya. Yang pertama dari segi kognitif. Kalau yang tadi kita balik ke yang si definisinya Sonya, bahwa dari segi kognitif bagaimana seseorang itu mengevaluasi kehidupannya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah afeksi, perasaannya. Dan yang menarik adalah di situ nggak disebut apakah perasaan positif terus gitu ya, tapi karena perasaan itu ada dua, positif dan negatif gitu. Jadi kalau kita ngomongin subjective well-being, ngomongin afeksi, itu ada dua perasaan, ada positif dan negatif. Jadi kadang ini yang sering terjadi miskonsepsi gitu ya. Kalau kita ngomongin happiness itu kayaknya oke, happy terus gitu ya. Padahal yang namanya manusia ya, kadang happy, kadang sedih. Ya nggak mungkin kalau kita ngelihat kucing kita mati terus kita nggak sedih gitu, nggak mungkin. Gitu. Jadi ada perasaan happy atau perasaan sedih, perasaan anxious, perasaan apalagi jijik gitu ya, which is itu normal. Jadi bukan berarti happiness itu adalah yang selalu positif terus kayak gitu. Karena ini menarik lagi. Ada juga profesor dari Harvard University, beliau namanya Arthur Brooks, menyebutkan bahwa yang namanya happiness kan salah satu bagiannya adalah life satisfaction gitu ya. Nah, kepuasan atau satisfaction itu sebenarnya akan didapatkan setelah kita melalui struggle-nya dulu. Contoh nih, kalau teman-teman nih habis ujian gitu ya, kalau mau ujian kan harus ada persiapan ya, belajar dulu yang banyak, habis itu latihan ini dan itu, dan sampai akhirnya lulus. Nah, setelah lulus kan ada kepuasan gitu ya, which is harus melalui struggle-nya ini gitu. Sama kayak kita naik ke gunung. Naik gunung itu kan kita ada tanjakannya gitu ya, dan itu yang bikin kita kayak, wow capek ya gitu kan. Tapi pas sampai di puncaknya, itu rasanya puas gitu. Nah, sebenarnya kayak gitulah kondisi happiness gitu ya. Jadi proses gitu ya, dan sampai kesananya ada perasaan puas gitu. Jadi yang namanya happiness kalau kita balik lagi ke yang tadi kita googling gitu misalnya, bukan berarti cuman ada positive emotion aja gitu, tapi juga ada negative emotion meskipun lebih tidak sering gitu. Jadi positive emotion yang lebih sering. Kira-kira kayak gitu, Siti dan Hanif. Oke, Kak. Jadi sebenarnya menarik ya. Aku di sini dapat insight baru. Yang mana sebelumnya aku menganggap, oh kalau misalnya bahagia berarti itu positive emotion gitu. Kalau Hmm. misalnya bahagia bawaannya semangat gitu, ketawa. Padahal nggak sesempit itu ya, Kak. Ternyata luas lagi gitu, Kak. Yes. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, ada nggak Kak Hanif? Tadi kan sudah jelaskan mengenai definisi kebahagiaan itu seperti apa. Nah, lalu faktor apa saja yang berpengaruh untuk kebahagiaan itu sendiri? Oke, menarik ya. Kalau kita ngomongin kebahagiaan tuh kadang kita mikirnya, oke kayaknya uang biasa bikin aku happy gitu ya nggak sih? Punya rumah yang mewah bikin aku happy. Atau mungkin lulus dengan nilai A bikin aku happy gitu ya. Dan ternyata kalau kita balik lagi sama Sonia Lyubomirsky ini di bukunya The Half of Happiness itu menyebutkan bahwa kondisi kayak tadi nih yang aku sampaikan, ada uang, penghargaan gitu ya, kemudian rumah yang besar gitu ya. Kondisi kayak gini itu hanya berpengaruh 10% terhadap kebahagiaan orang. Menarik ya. Jadi cuma 10% gitu. Dan bahkan ada juga istilahnya Easterlin paradox gitu ya, menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan kita tuh nggak berpengaruh signifikan sama kebahagiaan kita. Gitu. Nah, itu 10%-nya nih. Sisanya apa nih 90%? Dibagi dua. Yang pertama ada genetika. Genetika itu berpengaruh sekitar 50% terhadap kebahagiaan kita. Jadi ternyata kebahagiaan itu diturunkan.
ya. Dan itu yang membuat bahwa set point bahagia orang itu beda-beda. Jadi mungkin si A itu set poinnya mulai dari titik 0 misalnya, atau orang B mulai dari titik poin 10 misalnya gitu. Masing-masing beda, karena 50%-nya dari genetika. Tapi nggak usah khawatir, karena masih ada 40%, which is inilah yang bisa kita kontrol. Jadi 40%-nya itu adalah intentional action, atau hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi kayak misalnya nih aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kayak misalnya mungkin di sini ada Siti dan Hanif ya, mungkin tiap hari suka berteman gitu kan ya, membuat social connection, atau volunteering, atau bahkan menulis gratitude journaling. Nah, itu juga sangat membantu untuk bagaimana itu berpengaruh sama kebahagiaan kita gitu. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa ya kita bisa kok ngubah apa yang kita pikirkan, apa perilaku kita gitu, dan kita bisa ngubah habitnya kita. Itu gambaran faktor terbesarnya ya yang berpengaruh. Oke, Kak. Jadi untuk faktor-faktor itu mungkin dibagi-bagi ya Kak ya. Mhm. Mungkin 10% dari faktor eksternal, 50% dari internal dan lain sebagainya. Mungkin dari Kak Sarah ada pertanyaan juga yang mau Ya, diajukan. aku mau tanya. Jadi kan tadi kan Kakak bilang juga berpengaruh yang dari apa hal yang bisa kita kontrol gitu kan. Jadi masih bisa kita kontrol untuk menciptakan kebahagiaan itu. Nah, aku mau tanya Kak. Jadi apa namanya? Kan berpengaruh nih kebahagiaan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari gitu Kak kan. Nah, jadi kalau misalnya nih kita lagi bahagia, sebenarnya dampak kesehariannya itu apa sih Kak? Dan apakah dampak itu selalu positif? Bisa jelasin Kak? Oke, oke, thank you ya. So, menarik karena tadi kalau aku sempat mention bahwa oke, kadang pengaruhnya apa gitu kan ya. Nggak bisa, aku mau banyak uang dulu baru bahagia. Nggak, justru ternyata kalau kita happy, justru itu yang akan membawa kita ke banyak uang gitu, banyak salary gitu. Kenapa kok bisa gitu kan? Karena ternyata menurut penelitian itu orang yang happy itu kan moodnya lagi bagus nih gitu ya, bisa menjaga moodnya. Sehingga dia bisa membuat keputusan yang baik. Sehingga dengan keputusan-keputusan yang baik itu akan membuat dia lebih produktif. Nah, sehingga dengan produktifnya itu dia akan bisa meningkatkan performa di kinerja. Macam-macam ya. Kalau mungkin teman-teman yang masih kuliah ya mungkin dalam proses belajarnya atau proses bertemannya gitu. Dan bahkan ada juga penelitian dari University of Warwick gitu ya menyebutkan bahwa orang yang bahagia itu bisa meningkatkan produktivitasnya sampai 12%. Itu salah satunya ya, produktivitas. Jadi bahkan arahnya ke sana gitu, bahwa kan orang yang bahagia bisa jadi happy. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, orang-orang yang happy biasanya akan cenderung lebih bisa manage dirinya dengan baik. Maksudnya apa? Contoh manage dirinya kayak self-care. Dia bisa, oke, dia rajin olahraga gitu kan ya. Nah, sehingga orang-orang yang happy ini bukan pasti sih, kecenderungannya ya, itu akan lebih sehat secara fisik dan mental. Karena dia bisa menjaga dirinya dengan baik, baik secara fisik maupun mental itu tadi. Gitu. Nah, terus orang yang happy itu juga bisa mengatasi stres gitu ya. Kalau udah bisa mengatasi stres, artinya ya hampir semua masalah kayaknya bisa dilewati dengan baik. Jadi kayak punya resiliensi yang baik gitu. Jadi uh, selain itu macam-macam karena bisa mengatasi stres, sehat secara fisik dan mental, udah pasti akan berpengaruh juga sama relationship, baik sama teman, sama pasangan gitu kan ya. Terus sama orang tua juga bisa gitu. Jadi sangat berpengaruh terhadap kondisi kita sehari-hari gitu dan ya itu menarik ya karena justru kita happy dulu maka uangnya yang akan menyusul gitu. Gitu. Ya Kak, jadi aku tuh baru tahu Kak ternyata ada penelitiannya. Sedangkan aku sebelumnya juga mengalami hal yang persis kayak Kakak bilang, itu kalau misalnya lagi sedih ataupun lagi murung, itu bawaannya tuh malas gitu, nggak semangat. Kalau belajar juga kayak nggak masuk gitu Kak. Jadi kayak berpengaruh. Sedangkan kalau misalnya lagi bahagia itu kebalikan, kayak jadi semangat belajar, semangat kerja, atau bahkan kayak tadi Kakak bilang self care, jadi rajin pakai lotion. Jadi kayak ngaruh gitu ya Kak ternyata. Dan ada Betul. penelitiannya ya rupanya. Banyak penelitiannya ternyata. Iya Kak. Mungkin Kak Hanif ada yang mau ditanyakan lagi? Eh, aku mau nanya nih Kak, lalu hubungannya kebahagiaan dan kesehatan mental itu apa sih? Apakah orang yang
yang bahagia itu cenderung memiliki kesehatan mental yang baik atau justru kebalikannya? Oke, menarik ya. Karena tadi aku udah sempat mention juga di yang pertanyaan sebelumnya bahwa memang berpengaruh sama bagaimana kita mengatasi stres, bagaimana kita menjaga diri. Jadi udah pasti akan membantu kita untuk menjaga kesehatan mental dengan baik gitu. Nah, ada penelitian nih dari Harvard gitu ya. Ini penelitiannya itu gimana caranya bahwa orang yang bahagia itu punya kesehatan mental yang baik. Ada juga penelitian dari ini penelitiannya itu dilakukan di Saudi Arabia gitu ya, untuk perempuan sekitar 300-an perempuan usia 15 sampai 50 tahun, bahwa memang kebahagiaan itu sangat signifikan pengaruhnya sama overall mental health. Kayak contohnya anxiety atau depresi gitu. Jadi banyak banget karena balik lagi bahwa orang-orang yang bahagia itu dia punya kayak pelindung gitu ya, kayak punya resiliensi emosional gitu. Jadi dia mampu pulih dari kondisi yang negatif menjadi lebih positif gitu. Karena dia punya persepsi bahwa hidupnya itu baik-baik aja. Kayak tadi di awal ya, definisi happiness itu kan ada perspektifnya, ada persepsinya bahwa hidupnya baik-baik aja dan punya perasaan emosi yang positif lebih banyak gitu. Sehingga dia tahu nih gimana caranya buat menjadikan itu menjadi lebih baik gitu. Meskipun ya kalau orang bahagia terus nggak menjamin nggak ada kesehatan, nggak ada apa ya, kesakitan mental gitu mungkin ya, atau mental issue gitu. Tapi kan penting ya bahwa kalau kita bisa menjaga kebahagiaan itu dengan baik, maka ya tak baik lagi tadi resiliensinya kan juga terjaga dengan baik gitu. Jadi emang benar-benar berpengaruh ya kebahagiaan itu terhadap kesehatan mental kita itu. Ya. Yes, yes. Ya, mungkin dari Kak Sarah mau bertanya juga. Ya Kak, jadi selanjutnya aku mau tanya, kalau aku nih sering banget dengar quotes, katanya kebahagiaan itu bukan dikejar, tapi kita yang menciptakan kebahagiaan itu. Nah, kalau menurut Kakak nih, gimana sih maksud quotes itu? Aku masih belum ngerti nih, maksudnya dikejar sama diciptakan itu gimana sih? Ya, 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 ya. Menarik, ini banyak banget ya dan sering banget kita dengar gitu ya. Kebahagiaan tuh jangan dikejar gitu kan, tapi kita yang nyiptain. Karena kebahagiaan itu bukan tujuan akhir. Kayak oke, besok bahagia dan selesai, enggak, karena manusia itu kan maunya bertumbuh terus ya. Jadi nggak mungkin oke bahagia selesai terus ya udah hidup akan baik-baik aja seterusnya, enggak. Karena justru manusia tuh pengen ada tantangan lagi, karena dengan ada tantangan maka akan ada kepuasan yang tadi aku sempat mention gitu ya. Jadi kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, tapi itu direction, arah gitu ya. Dan itu cara hidup yang kita jalani. Nah, kalau kita menciptakan kebahagiaan itu penting karena memang bahagia itu akan diciptakan dari cara-cara kecil yang kita jalani setiap hari. Kayak contohnya tadi kita berteman setiap hari, kemudian kita keluar, kita volunteering, atau mungkin kita berlatih mindfulness meditation gitu ya. Nah, hal-hal kecil setiap hari kalau ditumpuk gitu ya, nah itu akan menambah kebahagiaan untuk diri kita gitu. Jadi bukan tujuan yang mau kita capai nih, oke pokoknya aku gimana caranya aku bahagia. Enggak, karena let's say nih, kita udah pengen punya uang 1 miliar gitu. Dan ternyata setelah punya uang 1 miliar, oh rasanya gini aja ya. Ya udah gitu. Pasti ada pengen lagi kan yang lebih tinggi ya. Kayak pengen lagi punya 10 miliar. Pengen lagi ini, pengen itu lagi. Which is yang tadi aku mention bahwa menurut penelitian hanya 10% tuh faktornya terhadap kebahagiaan gitu. Karena bukan itu ya gitu. Jadi memang mesti diciptakan biar itu stabil ada terus dalam kehidupan kita gitu. Ya Kak, jadi sebenarnya itu juga relate sama pengalaman aku. Aku tuh enjoy sama rutinitas aku dan itu padahal hal yang mungkin kecil ya sehari-hari, tapi memang aku tuh bahagia gitu ngelakuin rutinitas aku ataupun aktivitas sehari-hari aku gitu. Misalnya contoh mau mau tes IELTS gitu Kak kan. Jadi kan harus belajar. Nah, di saat udah tes dan dapat skor yang alhamdulillah sesuai dengan usaha itu puas dan bahagia dan di situ ternyata kayak aku merasa kayak menciptakan kebahagiaan aku gitu Kak. Nice, thank you sharingnya Sarah. Ya Kak. Mungkin dari Kak Hanif ada yang mau ditanyakan Kak? Oke, Kak, aku mau tanya ya, kebahagiaan seseorang itu bisa diukur nggak sih? Oke, sekarang aku tanya Kak Hanif, sekarang kebahagiaannya di skala berapa nih kalau dari 1 sampai 10? Mungkin hari ini
6 sih. Hari ini 6. Oke, thank you ya sharingnya. Aku nggak akan tanya lebih jauh gitu ya. Nah, jadi kayak gitu salah satunya. Yang menarik adalah memang self-report itu salah satu cara untuk mengukur kebahagiaan. Jadi dibuat skala aja. 1 sampai 10 gitu ya. Kalau kita mau bikin skala sendiri, oke kita definisikan sendiri aja. Dengan skala 1 tuh berapa, apa artinya, skala 10 tuh seperti apa, dan seterusnya. Jadi kita bikin yang namanya self-report. Itu cukup empiris gitu ya, cara yang empiris untuk menentukan bagaimana feeling kita, perilaku kita, pemikiran kita tentang kebahagiaan kita saat itu. Nah, ada banyak macam lagi untuk mengukur kebahagiaan ini selain self report itu adalah kayak skala-skala kebahagiaan. Contohnya yang dipunya oleh Sonya Lyubomirsky ini tadi ya, ada namanya subjective happiness scale misalnya gitu. Atau ada juga yang tadi at dinner kita ngomongin soal subjective well-being, menentukan gimana caranya mengukur kognitif well-being ini maupun affection well-being gitu itu juga ada. Jadi macam-macam, ada yang skala bentuknya atau ada yang tadi ditanyain aja langsung dari skala 0 sampai 10. Nah, ada di skala berapa nih hari ini gitu. Gitu kan. Berarti kebahagiaan itu bisa dinilai secara objektif ya, Kak? Betul, betul dengan menggunakan skala. Ya, mungkin dari Kak Sarah mau ada pertanyaan lagi? Kak, aku jadi penasaran nih Kak. Kadang kan apa namanya kayak bingung nih mau ngukurnya tuh gimana, skalanya tuh yang keberapa gitu Kak kan. Jadi tadi berdasarkan yang Kakak bilang tadi, siapa sih yang nama Kakak yang Kakak sebutin tadi? Itu ada Nah, nggak kayak kuesioner gitu yang bisa kayak kita hitung ataupun yang bisa menentukan skala kebahagiaan kita itu di skala yang keberapa sih gitu Kak? bisa ada namanya Subjective Happiness Scale, SHS Oh, gitu. Nah, itu yang punya Sonya Lyubomirsky. Kalau misalnya pengen tahu, bisa cek aja di websitenya beliau gitu ya. Ada di websitenya, bahkan ada yang translatean dalam bahasa Indonesia juga udah ada gitu. Pertanyaannya simple, kalau nggak salah cuma sekitar 5 sampai 10. Nah, sama yang tadi Subjective Well-being itu punyanya at dinner. Itu juga ada yang tadi mengukur kognisi well-being-nya seperti apa maupun affection well-being-nya seperti apa. Nah, itu juga akan menilai kebahagiaan kita. Jadi individu itu akan nge-report gitu ya, bagaimana kondisinya hari ini, bagaimana besok, dan seterusnya. Itu bisa kelihatan dari situ. Kalau kita ngomongin fokusnya ke happiness ya. oke Kak. Ini aku udah catat nih Kak. Udah Ya, ya, ada ya. ya Kak. Oke Kak, Yes. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, Hmm. Sebenarnya apa sih dampak buruk bagi seseorang yang kurang bahagia dan merasa sedih dalam waktu yang lama gitu atau waktu yang berkepanjangan? Dan eh, pastinya siapa sih yang mau sedih gitu Kak kan? Dan kalau misalnya udah kelamaan gitu, gimana sih caranya biar kayak sedikit apa ya mengurangi rasa kesedihan ataupun menggantinya dengan kebahagiaan. Sebenarnya bukan memaksakan sih Kak, tapi terkadang kayak aku pribadi pernah juga merasa sedih dalam jangka waktu yang lama, terus kayak aduh ini kapan nih selesai gitu. Itu Kak. Oke, oke, thank you sharingnya Siti. Aku boleh tanya dulu, kalau Siti waktu itu apa yang dilakukan? Aku waktu itu ini Kak coba kayak mengalihkan sih Kak. Maksudnya nggak mau Hmm. terlalu fokus sama kesedihan itu, jadi kayak aku cari aktivitas lain. Waktu itu Hmm. aku ikut les gitu Kak kan. Jadi kayak sedikit ya aku berharap sedikit teralihkan sih Kak. Dan aktivitas-aktivitas lainnya pernah juga aku coba gitu Kak. I see. Oke, thank you. Jadi kalau kita ngomongin perasaan sedih ya, ini kan ngomongin perasaan yang negatif, berarti kan gimana caranya untuk meningkatkan itu menjadi lebih happy. Sebenarnya yang menarik adalah justru jangan kita deny dulu ya, kalau kita ngomongin perasaan yang sedih. Karena justru perasaan itu mesti kita akuin, kalau enggak dia akan muncul lagi nih suatu saat gitu ya, karena perasaan-perasaan yang negatif yang kita rasa kayaknya tuh kita nggak suka deh ada perasaan itu gitu ya. Kalau kita nggak respon, maka itu akan muncul nggak sekarang, tapi nanti akan muncul. Dan bisa jadi kalau kita tumpuk terus, udah pasti itu akan munculnya lebih gede lagi gitu. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah mengakui dulu. Kenali, oke akui, dilabelin, oke ini perasaan sedih, oke ini saya lagi sedih. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin emosi ya, emosi kan tidak menentukan siapa kita gitu ya. Emosi itu datang dan pergi gitu. Jadi memang oke emosi ini lagi hadir, oke sedih kamu lagi hadir,
kamu mau bilang apa sama aku gitu kan, diakuin aja, kemudian ditulis apa yang bikin aku sedih, bagaimana pemikiran aku tentang emosi ini. Jadi memang perlu awareness yang tinggi terhadap si emosi ini. Itu kalau kita ngomongin soal sedih. Jadi memang kita nggak bisa dipaksa gitu ya untuk menghilangkan perasaan ini dan mempercepatnya, karena mungkin bisa jadi memang itu bisa jadi nggak muncul sekarang, tapi karena itu udah muncul lama dan kita tutup gitu. Karena banyak juga ya yang ternyata dengan menyimpan emosi itu yang cukup lama, akhirnya sampai berpengaruh ke kesehatan badannya. Ya, mulai dari pusing-pusing lah, sakit jantung lah, ini dan itu gitu, macam-macam. Ternyata munculnya sampai ke fisik juga gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal perasaan sedih, yang pasti yang pertama jangan di-deny dulu gitu, jangan ditolak, dirasain aja, diakuin bahwa dia tuh ada. Tuh. Nah, kalau gimana caranya buat meningkatkan kebahagiaan? Ini banyak caranya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal spesifik soal kebahagiaan itu sebenarnya kalau menurut penelitian, ini ada juga profesor dari Yale University, beliau namanya Dr. Laurie Santos gitu ya. Nah, beliau ini mengajarkan satu kelas tentang happiness memang, dan ini kelas yang paling rame katanya di Yale University. Jadi beliau itu menemukan bahwa untuk menjadi happy, kita bisa melakukan rewiring kok sama pikiran kita gitu. Apa yang dilakukan ya, macam-macam, dibagi menjadi yang bisa kita lakukan, behavior kita, ataupun dari pikiran kita, ataupun dari perasaan kita. Kayak contohnya nih, dari pikiran gitu ya, kita bisa berlatih mindfulness ya, mulai menyadari nafasnya kita gitu. Kenapa sih mindfulness sih sering dibahas gitu ya kalau kita mau ngomongin soal perasaan yang positif, karena memang yang namanya tubuh atau pikiran itu sebenarnya dia nggak bisa multitasking. Sebenarnya pikiran tuh kalau kita nih fokusnya ke pikiran, ya udah pikiran terus yang muter gitu kan. Tapi kemudian kalau kita balikin ke fokus ke nafas, itu ya udah kita akan fokusnya ke nafas yang masuk dan keluar. Jadi kita udah nggak pikiran lagi, sebenarnya sesimpel itu kan. Kita ngembaliin fokusnya kita atau kesadaran kita ke nafas. Jadi itu sangat penting untuk ngebantu kita meningkatkan perasaan positif gitu dalam tubuh dan menenangkan diri kita. Itu contohnya ya kalau kita ngomongin mindfulness. Terus ada contoh yang lain nih kalau kita ngomongin pemikiran dengan gratitude journaling. Jadi melakukan journaling yang bersyukur gitu ya, pagi hari misalnya kayak gitu. Jadi memulai hari dengan melakukan gratitude journaling juga penting. Kemudian misalnya reframing self-talk, negative self-talk. Ya, biasanya kan kita suka ngomongin, oke, aku kok kurang bagus ya, gitu. Kok aku jelek ya ngomongnya, kok aku ini dan itu, gitu. Kayaknya tuh negatif, gitu. Nah, balik lagi bahwa hal-hal itu tuh bukan mendefinisikan kita siapa, gitu. Jadi memang di-reframe negative self-talk-nya, dan dibuat bahwa kita menerima dan bagaimana kita membuat kalimat itu menjadi lebih positif, misalnya gitu. Kemudian yang menarik adalah kalau kita ngomongin soal meningkatkan happiness, udah pasti yang bisa ngeluarin hormon endorfin ya. Salah satunya adalah olahraga. That's why olahraga itu penting banget. 30 menit sehari olahraga itu sangat ngebantu buat mengalirkan emosi-emosi itu. Jadi yang namanya emotion, energy in motion gitu ya. Makanya emosi itu mesti diubah bentuknya menjadi apapun itu. Ya tadi ya, mulai nulis, kemudian olahraga, dan macam-macam. Termasuk yang menarik adalah dengan kita melakukan random act of kindness. Jadi melakukan kebaikan aja, random gitu ya, itu justru juga akan meningkatkan kebahagiaan kita, positive emotion. Mungkin kalau misalnya kita nih tiba-tiba nolong orang, terus habis itu orangnya senang gitu kan. Justru bukan cuma orangnya yang senang, tapi kita rasanya senang juga gitu, ya nggak sih? Nah, itu ternyata juga sangat membantu meningkatkan kebahagiaan gitu. Dan balik lagi ya, kalau kita gimana cara meningkatkan kebahagiaan, kalau tahu doang, itu baru setengah jalan gitu ya. Karena yang namanya bahagia itu kan selalu dipupuk, ya nggak bisa langsung sekali doang, terus langsung tiba-tiba happy, enggak. Jadi memang itu perlu latihan berkali-kali gitu. Sama kayak kita tuh misalnya nih mau belajar nyetir mobil yang lancar gitu kan, itu kan mesti latihan berkali-kali, nggak bisa tiba-tiba langsung bisa nyetir mobil gitu, atau nyetir mobil kan enggak gitu. Jadi
memang perlu latihan berkali-kali sehingga kita nggak cuma tahu nih, tapi diterapkan juga. Dan itu bisa menjadi habit kita untuk meningkatkan si kebahagiaan ini. Gitu. Ya Kak, betul Kak. Jadi kayak proses ya Kak. Nggak bisa Betul. langsung instan terus tiba-tiba nanti kayak ih kok nggak bahagia padahal kan butuh proses ya Kak. Yes. Kak, tadi kakak ada ngebahas soal ini Kak, melabeli gitu kan, melabeli Mhm. kesedihan gitu ya Kak. Mhm. Jadi aku kemarin itu pernah lihat video di TikTok. Ya, Mhm. sebenarnya yang persis kayak kakak bilang, aku lupa nama akunnya apa, tapi persis yang kayak kakak bilang, kayak mengakui, menerima, terus melabeli gitu kan. Dan aku nggak paham, aku coba komen, tapi nggak dibalas gitu Kak. Jadi mungkin aku Oke. mau tanya sekarang ya Kak, Iya. waktunya pas banget. Aku mau tanya sebenarnya, melabeli itu seperti apa? Terus, misalnya nih, kita udah melewati proses kayak mengakui, menerima, terus melabeli, dan seperti yang kakak bilang tadi, terus apakah itu cuma sekali aja? Apa setelah itu mungkin kita udah kayak langsung nih, maksudnya kan kayak sekali kita proses melabeli, terus setelah itu mungkin kita langsung udah yang kayak berdamai. Atau mungkin butuh beberapa kali. Dan aku mau tanya juga, setelah kita melewati proses itu, berapa lama sih kesedihan itu masih ada dalam diri kita gitu, Kak? Ya. Gitu, Kak. Thank you. Menarik ya. Jadi ngomongin melabeli ini, caranya gimana? Kalau mungkin pernah dengar Wheel of Emotion? Pernah sih, Kak. Tapi Pernah ya? Heeh. Nah, Wheel of Emotion itu kan isinya macam-macam ya emosinya gitu kan ya, ada banyak. Nah, kita pilih aja salah satu gitu kan emosinya mana. Let's say nih, kebanyakan kalau dari kita tuh selalu melabelinya tuh dengan yang general ya, sedih gitu. Padahal kan sebenarnya ada hal lain nih. Makanya di Wheel of Emotion itu ada sampai 3 layer. Kita bisa ngeliat layer yang paling kecil gitu kan. Oke, sedih ini apa sih sebenarnya, definisi yang lebih kecil lagi gitu kan. Nah, dipilih itu. Setelah dipilih yang dilakukan tuh apa sih sebenarnya? Setelah dipilih yang dilakukan tuh adalah yang tadi, buat pertanyaan-pertanyaan. Kayak contohnya nih, oke, apa sih sebenarnya yang membuat aku seperti ini? Sebelum pertanyaan seperti itu, definisiin dulu. Oke, definisi kayak gini tuh menurut aku kayak gimana sih? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kayak gimana sih situasiku sekarang gitu kan? Terus yang kedua adalah apa yang ada di pikiranku tentang kejadian ini. Jadi yang difikirkan. Jadi itu yang disebut dengan self awareness. Jadi self awareness yang di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita tahu pemikirannya kita, perasaan kita, dan perilaku kita setelah merasakan itu, bagaimana pola perilaku kita gitu kan. Jadi kita tahu nih apa yang kita pikirkan, perasaan dan perilaku yang dilakukan setelah itu. Gitu. Nah, setelah kita aware, itu akan memudahkan kita untuk melihat pola-pola yang terjadi. Jadi bukan berarti oke sedih sekarang terus ditulis sekarang and then selesai, enggak. Sebenarnya itu yang dilakukan yang baik adalah setiap kita merasakan sesuatu ditulis seperti itu, entah itu perasaan sedih, entah itu perasaan cemas, entah itu perasaan negatif lah yang dirasain gitu kan. Sehingga kita jadi tahu nih, oh ternyata aku tuh sedih setiap kali ada ini ya. Gitu. Misalnya nih, kayak aku juga pernah ada kondisi yang kok kayaknya aku cemas terus ya kalau pas lagi let's say nih kita ngomongin sesi coaching gitu ya. Kalau ada kondisi yang kayak gimana sih setelah dicek lagi, oh ternyata ini aku tuh cemas karena A gitu misalnya. Jadi kayak lebih tahu polanya. Nah, dengan lebih tahu polanya, kita juga jadi tahu ini kenapa ya kira-kira. Jadi kita juga bisa lebih tahu nih root cause-nya apa. Setelah kita tahu root cause-nya, baru kita cari tahu nih, oke, caranya mesti gimana ya gitu. Jadi kalau melabeli itu sebenarnya adalah pertama selain untuk self awareness, yang kedua untuk mengakui biar ada namanya gitu, biar biasanya lebih enak gitu kan ya. Sama yang ketiga adalah untuk tadi tahu root cause-nya dan tahu caranya mesti gimana. Karena kita udah tahu polanya gitu. Nah, kalau misalnya apakah butuh proses dalam penyembuhannya udah pasti. Karena tergantung ya, tergantung skalanya juga, skala bobotnya apakah berat atau enggak gitu kan ya. Tapi caranya gimana balik lagi, konsepnya emosi itu adalah energy in motion. Jadi memang emosi itu mesti digerakin, mesti diganti, kayak air gitu ya, air ya bisa jadi berubah bentuk macam-macam, bisa jadi es, bisa jadi uap dan seterusnya. Ini juga mesti diubah bentuknya. Kalau ada emosi di kita, entah lewat gerakan, entah lewat di tulisan, macam-macam, yang penting dikeluarin dulu, gitu. Nah, sampai kapan kita bisa menghilangkan perasaan itu,
Balik lagi tergantung bobotnya. Ada yang mungkin sampai akhirnya oke, karena aku tahu ini ternyata root cause-nya cukup berat, aku harus ke psikolog misalnya gitu. Atau cukup kayaknya aku perlu temen aja buat ngobrol gitu, gak apa juga. Gitu sih, Siti. Semoga menjawab ya. Ya Kak, makasih ya Kak. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya kita udah kayak mengakui terus melabeli ya biar kayak lebih aware gitu Kak kan. Jadi kita kayak semakin paham nih penyebabnya apa, kayak apa nih ya yang harus kita lakuin gitu ya Kak. Jadi kayak Yes, itu juga proses kayak sebenarnya untuk betul-betul mengenal juga ya Kak kita yes, nih ya misalnya masalahnya apa gitu. Terkadang kita nggak sadar tuh ternyata oh puncaknya ini sebenarnya. Cuma kadang kita menganggap hal yang lain gitu ya Kak yang aku benar, pahami. benar, Dari benar. aku sih itu Kak. Kalau dari Kak Hanif ada lagi Kak yang mau tanyain? Mungkin tanya dari aku ya Kak ya. Eh, Cara mempertahankan kebahagiaan di tengah tantangan hidup di era sekarang ya, terutama ketika ada stres pekerjaan atau masalah pribadi itu gimana sih Kak cara mempertahankan kebahagiaan itu sendiri? Oke, mempertahankan kebahagiaan. Weh. Mungkin dari Mempertahankan. Kakak ada tips and triknya sendiri juga. Oke, oke. Tadi aku udah sempat mention ya. Jadi kalau tadi yang dibilang sama Dokter Lori Santos gitu ya, bahwa memang kebahagiaan itu mesti kita latih terus, nggak bisa otomatis tiba-tiba langsung bahagia. Jadi kalau mempertahankan kebahagiaan itu sama kayak contoh nih, kita kan nggak bisa tiba-tiba otomatis ngangkat galon gitu kan ya, atau otomatis ngangkat yang berat-berat atau kayak binaraga gitu kan ya, ngangkat barbel atau bobot kayak 50 kilo gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, gimana dia mempertahankan adalah ya dengan melakukannya itu sering-sering gitu. Jadi melakukan itu tuh kayak melakukan yang tadi, tips-tips tadi kayak misalnya melakukan mindfulness, melakukan gratitude journaling, terus melakukan koneksi sosial. Koneksi sosial ini ternyata cukup penting ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal, mungkin pernah tahu nggak yang daerah blue zone, area-area di mana orang itu yang hidup lebih dari 100 tahun. Jadi di blue zone ini, salah satu faktor yang sangat berpengaruh itu adalah koneksi sosial. Mereka suka ngadain, kalau di Indonesia sebutlah arisan gitu ya. Nah kalau di luar negeri ini sering kumpul-kumpul. Itu juga sangat membantu. Jadi koneksi sosial ini sangat penting. Gitu. Termasuk dari penelitian si Arthur Brooks yang profesor dari Harvard ini yang dia juga ngomong soal happiness itu juga menyebutkan relationship dan family itu sangat penting dalam membantu kebahagiaan. Jadi yang penting punya relationship aja ya. Itu udah satu langkah dulu gitu kan. Karena kalau kita punya koneksi, kita kan bisa cerita ya. Itu yang paling gampang. Itu bisa cerita, bisa sharing, bahkan mungkin kalau kita suka dipeluk gitu kan, itu yang juga menenangkan kita gitu kan ya. Itu dulu gitu. Nah, yang kedua adalah menurut aku tips yang paling gampang yang bisa dilakuin adalah mindfulness. Mindfulness tuh nggak perlu 30 menit meditasi gitu kan, yang duduk harus hening, enggak. Tapi cukup menyadari aja nafasnya, gitu kan, menyadari nafas, kemudian sadar, oke, aku lagi ada perasaan emosi, sedih, aku lagi ada perasaan deg-degan, gitu. Jadi, mindfulness kan konsepnya bukan tenang ya, mindfulness adalah konsepnya aware gitu, sadar dengan apa yang terjadi saat itu, gitu. Jadi itu menurut aku cukup powerful. Aku pun juga sering menggunakannya. Kalau misalnya nih deg-degan, let's say nih pertama kali nyetir mobil jauh misalnya gitu deg-degan banget, aduh kok kayak gini ya. Ya udah, cukup nafas aja, itu akan ngebantu banget karena kalau kita ngomongin saraf sendiri gitu ya, ini agak ngomongin teknis sedikit lah ya. Kalau kita ngomongin saraf, itu akan ngebantu saraf parasimpatetis biar lebih bergerak gitu ya, jadi lebih tenang gitu. Jadi kalau kita ngomongin stres, lakuin aja dulu nafas itu yang paling tenang. Gitu ya, ada koneksi sosial kayak gitu sih. Itu hal-hal simpel yang menurut aku bisa dilakukan setiap hari yang mungkin kalau aku bisa bilang nggak butuh waktu lebih banyak gitu ya, tapi hal yang lainnya itu wajib dilakukan secara konsisten gitu ya, kayak tadi contohnya olahraga gitu ya, contohnya lagi minum vitamin D misalnya gitu, atau yang mengandung magnesium itu kan juga ngaruh juga ya untuk membantu ketenangan kita gitu. Hanif, semoga menjawab ya. Berarti kebahagiaan itu bisa kita latih secara terus-menerus ya Kak, dan harus ada tahap-tahap yang perlu kita lewati untuk mempertahankan kebahagiaan itu sendiri.
Ya, kita perlu lakukan lah secara konsisten itu, secara reguler gitu. Oke, aku kembalikan ke Kak Sarah ya. Kayaknya perlu ada ini deh, kayak eh, waktu khusus untuk membahas topik mindfulness, Kak. Karena Siap. aku penasaran banget soal mindfulness dan pasti luas banget. Karena kayak tadi yang Kakak bilang soal nafas, mungkin aku memang jauh banget, masih belum tahu sampai sedalam itu tentang mindfulness, walaupun skripsi aku membahas mindfulness gitu, Kak. Oke, habis ini kita bahas juga mau loh aku. Iya, aku suka banget, Kak. Oke. Soalnya aku kemarin sebenarnya mau bahas mindfulness kan, Kak. Hmm. Tapi ternyata pas aku cek apa bisikan-bisikan sebelumnya itu pernah juga ada yang ngebahas mindfulness. Jadi kayak aku berusaha mencari topik lain. Tapi mungkin kedepannya nanti aku mau angkat tema yang lain gitu ya, Kak. Tapi tetap topik mindfulness. Kak, tapi aku mau Oke. tanya, Kak, kalau misalnya Yes. kan kayak meditasi itu kan kalau misalnya dari YouTube nih aku lihat kadang pakai musik tertentu gitu kan, Kak. Kalau misalnya mindfulness gitu nggak, Kak? Ini sebenarnya meditasi dan mindfulness tuh beda ya. Kalau mindfulness kan sebenarnya lebih ke awareness aja. Kalau meditasi itu praktek yang lebih formal, kita duduk lama gitu kan ya. Gitu. Kalau mindfulness itu sebenarnya kamu jalan dengan mindful, kamu jalan dengan sadar, kamu makan dengan sadar. Contoh nih makan dengan sadar itu gimana sih? Kita nggak makan sambil ngeliatin TV, ngeliatin handphone gitu ya, tapi kita rasain. Oke, ini kayak pas makan mangga, oke, mangga itu rasanya gini, teksturnya itu lembut, terus dia itu ada seratnya. Jadi benar-benar mindful, benar-benar sadar. Jadi yang namanya mindfulness itu kayak lebih ke sadar. Sama kayak jalan. Oke, jalan. Yang dirasain tuh apa sih? Oh, kaki kanan tuh diangkat, kaki kiri tuh lagi menapak. Rasa tegelnya tuh gimana? Rasa ubinya tuh gimana? Atau rasa tanahnya tuh kayak gimana? Kemudian ujung-ujung jari kaki kita tuh kayak gimana? Jadi benar-benar ngerasain gitu. Sensasi tubuhnya ini seperti apa? Jadi benar-benar sadar kondisinya saat itu kayak gimana. Itu yang bisa dilakukan sehari-hari. Tapi kalau meditasi itu lebih kondisi yang apa namanya? Duduk lama gitu ya. Nah, ngomongin meditasi sendiri, itu sebenarnya ada dua pandangan, bukan dua pandangan ya, dua aliran ya, aku bisa bilang. Jadi kalau di psikologi sendiri itu sebenarnya ada dari John Kabat-Zinn, ya kan? Beliau Bapak Mindfulness, dan itu yang dari Barat gitu ya. Artinya memang fokusnya ya mindfulness meditation. Tapi kalau dari Timur, dari India, gitu misalnya itu memang kebanyakan yaitu ada pakai ada sound healing gitu kan ya, ada tambahan sound healing dan seterusnya gitu sih. Jadi memang sebenarnya tidak perlu pakai lagu karena lagu itu ya sebagai pendukung aja, tapi yang benar adalah ya mindfulness itu intinya sadar gitu sih, Sarah. Jadi kalau mindfulness itu kayak lebih ke sehari-hari gitu ya, Kak. Nggak perlu, Sehari-hari ya, heeh, mungkin nggak makanya perlu dari nafas gitu misalnya. Mhm. meditasi, mungkin perlu duduk khusus, fokus gitu, Kak. Mhm. Oke, Kak. Sebenarnya udah nggak terasa ya. Ini udah lama banget kita ngobrol. Mungkin kalau misalnya Kakak cek di YouTube berbinar, jadi bisikan-bisikan sebelumnya yang di YouTube ini kan dari di YouTube kan dari tapping Zoom. Itu sekitar 40 menit gitu, Kak, 30. Kayaknya ini paling lama deh, Kak. Maaf Itu ya, ya, Kak. Ya. nggak apa-apa. Oke, jadi Aku kira paling besar. nggak, Kak, ini kayak paling lama udah. Oke, jadi Oke. sebenarnya banyak banget insight yang Sobat Binar dapatin, termasuk juga aku di sini, dan semakin ngebahas semakin penasaran gitu, Kak. Dan semakin dapatin topik-topik baru nih untuk bisikan selanjutnya gitu. Oh ya, Oke. sebelum aku akhiri bisikan episode 18 ini, mungkin dari Kak Nesya ada closing statement yang boleh Kakak kasih, Kak. Oke. Kalau kita ngomongin closing statement ya. Oke, jadi yang namanya kebahagiaan itu bukan berarti kondisi yang kita selalu happy terus, tapi kita juga tahu bahwa yang namanya perasaan, emosi negatif pun itu juga pasti ada. Meskipun memang jumlahnya lebih sedikit frekuensinya dibandingkan yang di konsep happiness itu sendiri, tapi itu pasti ada. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita tetap menjaga perasaan itu, gimana caranya lakukan secara konsisten. Dengan teman-teman yang mendengarkan ini, tahu nih, oke, salah satu caranya adalah dengan mindfulness atau latihan bersyukur gitu ya. Atau bahkan mungkin
journaling gitu ya. Nah, itu dilakukan secara konsisten terus-menerus karena hanya kita yang bisa mengontrol itu, dan itu 40% yang akan ngebantu teman-teman untuk tetap menjaga kebahagiaannya ada di jalannya. Gitu sih. Itu aja sih dari aku kayaknya, Sarah. Oke, mungkin itu tadi closing statement dari narasumber yang cukup memotivasi kita dan teman-teman berbinar. Mungkin aku bisa menyimpulkan dari closing statement Kak Nesya tadi, kebahagiaan bukan berarti kondisi di mana kita merasa happy terus, tetapi di dalamnya mungkin ada perasaan positif dan negatif yang perlu kita rasakan. Dan perlu kita jaga perasaan itu dengan konsisten, dengan cara mindfulness, bersyukur, atau melakukan journaling, karena perasaan itu hanya kita yang bisa kontrol. Mantap. Oke, jadi sebelum betul-betul selesai nih, ada sedikit informasi buat Sobat Binar semuanya yang mungkin informasinya akan disampaikan oleh Kak Hanif. Untuk Kak Hanif bisa disampaikan, Kak. Oke, mungkin Sobat Binar tahu nggak sih kalau Berbinar itu punya banyak layanan yang bisa banget Sobat Binar cobain. Buat Sobat Binar yang ingin berkonsultasi dan menceritakan keluh kesah, Berbinar menyediakan layanan konseling bersama psikolog maupun konseling bersama konselor sebaya. Berbinar juga menyediakan layanan psikotes loh. Bagi kamu yang ingin mengenal diri lebih dalam dan mengetahui kemampuan diri yang kamu miliki, Berbinar menyediakan layanan psikotes berupa tes minat bakat atau tes intelijensi. Selain itu, ada produk baru nih yang baru rilis oleh Berbinar, yaitu Berbinar Plus. Apa sih Berbinar Plus itu? Berbinar Plus adalah layanan one page yang terdiri dari kelas daring berbasis video pembelajaran, konseling materi secara langsung, dan psikotes yang disediakan oleh Berbinar. Nah, bagi Sobat Binar yang berminat dengan produk dari kami, bisa mendaftar di link yang ada di pin postingan Instagram Berbinar. Atau bisa langsung DM ke Instagramnya Berbinar ya. Oke, gitu Sobat Binar. Jadi udah jelas ya yang Kak Hanif sampaikan. Jadi bisa langsung aja DM buat tanya-tanya dulu nih. Sekali lagi terima kasih buat Kak Nesya yang udah mau berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tips-tips yang menarik banget buat kami semua. Dan semoga bisikan episode 18 ini bisa bantu Sobat Binar semuanya untuk tahu nih rahasia lebih luas tentang kebahagiaan yang ternyata banyak banget yang belum kita tahu sebelumnya. Ya nggak Kak Hanif? Ya benar, dan jangan lupa untuk mendengarkan bisikan di episode-episode lainnya. Dan jangan lupa share episode ini kepada Sobat Binar yang lain ya. Kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang pastinya seru. Seru kok untuk dibahas lagi. Oke, benar banget. Untuk selanjutnya dipastiin topiknya semakin lama semakin seru dan semakin bikin penasaran. Oke, mungkin cukup itu dari aku dan Kak Hanif. Terima kasih Sobat Binar yang udah mau nonton. Terima kasih juga buat Kak Nesya. Mungkin sampai ketemu lagi semuanya.